Selamat pagi teman-teman, Shalom. Hari ini kita akan bahas tema pemuridan Kristen part 2 atau bagian kedua ya, dengan judul dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Poin 1 ya, poin number 1. Panggilan yang lebih dalam dari sekedar percaya. Menjadi Kristen bukan hanya tentang percaya kepada Yesus untuk diselamatkan. Pemuridan adalah perjalanan seumur hidup untuk diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Keselamatan adalah awalnya. Keserupaan dengan Kristus adalah tujuannya. Banyak orang berhenti pada tahap percaya, tetapi murid sejati melangkah ke tahap menjadi. Poin kedua, apa artinya serupa dengan Kristus? Menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita menjadi ilahi ya, tetapi memiliki karakter Kristus, memiliki hati Kristus, memiliki pikiran Kristus, hidup dalam ketaatan seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Keserupaan itu terlihat dalam A. Kerendahan hati. Yesus walau adalah Tuhan rela merendahkan diri. B. Ketaatan kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. C. Kasih yang radikal, mengasihi musuh, mengampuni yang menyakiti. D. Kekudusan hidup, tidak kompromi dengan dosa. Poin ketiga, proses pembentukan itu tidak instan. Menjadi serupa Kristus adalah proses, bukan kejadian sekali jadi. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kata diubah berbicara tentang proses transformasi terus-menerus. Tuhan memakai firman, Roh Kudus, ujian hidup, penderitaan, komunitas, keluarga, pelayanan untuk membentuk karakter kita. Sebagaimana emas dimurnikan dalam api, demikian iman kita dimurnikan melalui ujian. Poin keempat, salib, jalan menuju keserupaan. Yesus berkata di Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menjadi serupa Kristus berarti menyangkal ego, menyerahkan ambisi pribadi, hidup bukan lagi untuk diri sendiri. Pemuridan selalu melibatkan kematian terhadap manusia lama. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Poin kelima, buah keserupaan itu terlihat. Keserupaan dengan Kristus tidak tersembunyi, itu terlihat melalui buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ukuran kedewasaan rohani bukan seberapa lama kita di gereja, tetapi seberapa nyata buah roh terlihat dalam hidup kita. Poin ke-6, peran Roh Kudus dalam pemuridan. Kita tidak bisa menjadi serupa Kristus dengan kekuatan sendiri. Roh Kudus menginsafkan dosa, memberi kekuatan untuk taat, membentuk karakter, menghasilkan buah. Tanpa Roh Kudus, pemuridan hanya menjadi usaha moral manusia. Poin ketujuh, aplikasi untuk jemaat. Sebagai gereja, kita harus bertanya, apakah saya sedang bertumbuh menyerupai Kristus? Apakah karakter saya berubah? Apakah keluarga saya melihat perubahan itu? Apakah anak-anak saya melihat Kristus dalam diri saya? Khususnya bagi orang tua, keserupaan dengan Kristus adalah warisan rohani terbesar bagi anak-anak. Poin ke-8 dan yang terakhir, tujuan akhir pemuridan. Tujuan akhir pemuridan bukan popularitas pelayanan, bukan banyaknya pengikut, dan bukan pengetahuan teologi. Tetapi satu hal, menjadi semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Suatu hari nanti ketika kita bertemu Tuhan, yang terpenting bukan apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita telah menjadi. Haleluya. Oke, teman-teman. Thank you, bless you. Hopefully part 2 atau bagian kedua ini bisa lebih memperjelas ya pemuridan Kristen ya, dan
kenapa kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Okay, bless you, have a great Tuesday, and see you again tomorrow morning. Bye bye.